Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, yang kemarin kita virtual ya bab 2 tentang Asmaul Husna. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ya masih bab 2 yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Halaman 23 sampai 29. Ya. Mengenal kitab-kitab Allah itu yang pertama beriman kepada kitab-kitab Allah, yang kedua nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, ketiga hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Nah, untuk lebih berkah ya kita belajar, marilah kita sama-sama ya kita mulai pelajaran ini dengan baca ta'awudz dan basmalah dan juga doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Sekarang kita akan bahas yaitu mengenal kitab-kitab Allah ya. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah termasuk rukun iman yang ketiga ya. Insya Allah kalian sudah tahu ya rukun iman itu ada berapa jumlahnya? Ada 6 ya, ada 6 ya. Di situ kalian bisa baca nanti ya apa saja rukun iman itu. Insya Allah kalian pasti sudah hafal. Beriman berarti percaya dan yakin. Kitab Allah berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia ya. Jadi beriman kepada kitab Allah berarti kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah menurunkan kitab kepada rasulnya ya. Yang mana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 213 ya. Lalu selanjutnya yaitu nama-nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya ya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab tersebut terdapat petunjuk dari Allah untuk umat Yahudi. Yang mana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 44 ya yang berbunyi, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi ya. Nah, yang kedua, kitab terkenal dengan istilah Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Nah, di situ ya kalian bisa lihat di buku ya halaman 24. Ten Commandments itu atau ke-10 perintah itu berisi ada perintah-perintah. Yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua selain Allah tidak boleh disembah, termasuk berhala-berhala atau patung-patung. Yang ketiga tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi. Oleh karena itu hari Sabtu harus disucikan di lingkungan umat Yahudi. Hari Sabtu dikenal dengan sebutan hari Sabat. Yang kelima harus menghormati kedua orang tua, ayah dan ibu. Yang keenam dilarang membunuh sesama manusia. Ketujuh dilarang berzina. Kedelapan dilarang mencuri. Yang sembilan tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Yang ke-10 dilarang mengambil istri orang lain. Nah, itu adalah isi dari Ten Commandments atau ke-10 perintah Tuhan. Ya. Yang ketiga, hari Sabtu digunakan sebagai hari untuk beribadah dan mereka berbondong-bondong ke sinagoge atau tempat ibadah kaum Yahudi untuk menyembah Allah. Ya. Jadi orang Yahudi itu pada zaman dahulu ya merupakan untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi segala aktivitas selain ibadah harus dihentikan ya. Jadi harus ibadah kepada Allah. Contohnya kayak berdagang dan berburu ikan itu tidak boleh kalau di hari Sabtu. Nah, ketaatan kaum Yahudi kepada Allah itu ternyata tidak berlangsung lama ya. Jadi mereka mengejek dan mengolok-olok Nabi Musa ya. Mereka mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya serta melanggar janji. Lalu seketika itu Allah menghukum mereka dengan mengubah wujud kepala mereka menjadi kera yang hina ya, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Yang ketiga yaitu kitab Zabur ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk kaum Bani Israel ya, yang mana terdapat dalam firman surat Al-Isra ayat 55. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atau sebagian yang lain dan kami berikan Zabur kepada Daud ya. Nah, kitab Zabur ini
Yang kedua merupakan melengkapi kitab Taurat, ya. Isi kitab Zabur adalah puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, mukjizat Nabi Daud. Mukjizatnya adalah bisa melunakkan besi dengan suaranya yang merdu ketika membaca kitab Zabur. Ya. Lalu yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini adalah ya diturunkan kepada Nabi Isa. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan yang kedua, Nabi Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Nah, kitab Injil juga penyempurna kitab Taurat dan juga berfungsi untuk meluruskan kembali praktik-praktik ibadah yang telah diselewengkan oleh Bani Israel, ya, yang terdapat dalam firman surat Maryam ayat 30 sampai 33. Nanti kalian bisa bacakan ya isi surat tersebut, ya. Lalu yang keempat ya, yaitu yang terakhir kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa artinya bacaan, ya. Nah, Al-Qur'an menurut istilah berarti firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia, ya. Yang mana ketika itu ya Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan saat beliau berumur 40 tahun, ya. Yang ketiga, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur. Dan wahyu yang pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa turunnya wahyu pertama itu disebut ada nuzulul Quran. Ya, insyaallah kalian sudah tahu ya, surat Al-Alaq itu ya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Itu adalah pertama kali wahyu yang diturunkan untuk Nabi Muhammad ya melalui malaikat Jibril. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ya. Lalu yang kelima, Al-Quran diantaranya berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalat, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Ya. Itu adalah sekilas ya penjelasan tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Nah, nanti kalian bisa kembali bukunya ya di buku paket tersebut ya. Nah, apa saja hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama yaitu kita harus mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya ya. Yang kedua, memahami bahwa kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Ya, yang ketiga, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup manusia. Ya, lalu yang keempat, selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kelima, meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Nah, itu adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah ya. Semua dan juga kalian juga harus di rumah juga tilawah Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam ya. Jadi itu saja ya yang bisa Bunda jelaskan. Insyaallah nanti untuk selanjutnya ya akan ada tugas ya halaman 32 dan 33 ya yang ditulis A, B, C, D saja ya, E dan F nya tidak ya. Jadi cuman A, B, C, D saja dan kerjakan jawabannya di buku tulis
Setelah itu biasa ya, hasil jawabannya difoto dan dijapri ke buku. Nah, itu saja teman-teman ya. Insya Allah nanti pekan depan kita akan adakan penilaian harian bab 1 dan bab 2 ya. Nanti kalian bisa baca kembali buku bab 1 dan bab 2 ya untuk pekan depan ya. Nah, marilah kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar ya, dan doa kafaratul majlis. Sebelumnya kita tutup dulu dengan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.